28 Maret 1981, pesawat DC-9 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 206 berangkat jam 8 pagi dari Jakarta menuju ke Medan dan transit di Palembang. Pilot Kapten Herman Rante membawa 48 penumpang dalam penerbangan ini. Pagi itu cuaca cerah dan semua penumpang menikmati penerbangan tanpa ada firasat apa yang akan terjadi yang akan menimpa mereka. Tidak lama setelah awak pesawat mempersilahkan penumpang memakai sabuk pengaman, tiba-tiba ada 5 penumpang bangkit dari tempat duduk mereka dan mengeluarkan senjata api. Satu menuju ke kokpit pesawat dan menodongkan senjata di pelipis kepala Kapten Herman. Sementara yang 4 lagi berdiri di gang antara tempat duduk di pesawat dan tepat pukul 10:10 pesawat itu sudah dikuasai oleh 5 pembajak. Semuanya bersenjata api di bawah pimpinan dari Imran Mi Muhammad Zain, anggota Komando Jihad. Pesawat dialihkan ke Penang, Malaysia untuk pengisian bahan bakar sebelum kemudian terbang lagi ke Thailand atas desakan dan ancaman dari para teroris. Para teroris Komando Jihad kemudian membacakan tuntutan mereka. 1. Agar semua anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia segera dibebaskan. 2. Mereka meminta tebusan sebesar 1,5 juta US dollar. Yang ketiga, mereka meminta satu pesawat kosong untuk membebaskan semua tahanan dan untuk terbang ke tujuan yang dirahasiakan. Dan jika permintaan mereka tidak dituruti, maka mereka mengancam akan meledakkan pesawat bersama dengan semua penumpang dengan bom yang sudah mereka pasang di pesawat. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari. Dan selama 4 hari, 48 penumpang dicekam ketakutan bahwa setiap saat pesawat itu akan diledakkan oleh para teroris jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menangis, mereka berdoa, mereka depresi. Tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir dalam hidup mereka. Bahwa pesawat itu akan menjadi kuburan mereka. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa di Indonesia saat itu terjadi sebuah kesibukan yang luar biasa. Sebuah operasi pembebasan sandera pesawat DC-9 dirancang dan diberikan nama Operasi Woyla. 35 anggota Kopassus, Komando Pasukan Khusus, yang telah dilatih khusus untuk operasi-operasi seperti ini. Mereka langsung disiapkan dan langsung melakukan latihan penyelamatan di sebuah pesawat DC-9 yang dipinjam dari Garuda. Keesokan harinya, ke-35 anggota Kopassus itu dengan mengenakan pakaian sipil meninggalkan Indonesia dengan sebuah pesawat DC-9 yang mereka sewa. Dan jam 2.30 pagi, tanggal 31 Maret, para Kopassus yang bersenjata mulai mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka membagi diri menjadi 3 tim. Ada yang memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Ada yang masuk lewat pintu belakang. Ketika kode diberikan, ketiga tim itu menyerbu masuk ke dalam pesawat dan mulai menembaki para teroris yang lengah. Di dalam aksinya, seorang Kopassus yang bernama Ahmad Kirang tertembak oleh teroris dan meninggal. Namun semua teroris berhasil dilumpuhkan dan para penumpang dapat keluar dari pesawat dan dibebaskan dari penyanderaan selama 4 hari. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan para sandera yang selama 4 hari berada dalam depresi berat, menyangka bahwa mereka akan mati sia-sia. Bahwa mereka tidak akan lagi dapat bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bahwa sejarah hidup mereka berakhir di hari itu. Namun dalam sekejap, mereka terlepas dari ancaman kematian dan dilepaskan dari sandera para teroris. Mereka mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka. Saya yakin hidup mereka akan berubah. Sejak kejatuhan manusia yang pertama, seluruh umat manusia menjadi sandera dari teroris yang Alkitab beri nama si ular tua. Manusia berada dalam satu keadaan depresi dan ancaman kematian dan tidak memiliki pengharapan. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Dan kita menyaksikan begitu banyak upah yang harus kita bayar oleh karena menjadi sandera dari dosa. Setiap saat kita diancam oleh penyakit yang terminal. Fakta-fakta prevalensi penyakit gaya hidup makin menakutkan. Statistik mengatakan bahwa setiap 21 orang dari 100 pria dan 18 orang dari 100 wanita akan mendapatkan penyakit kanker di usia 75 tahun. Belum penyakit kencing manis, penyakit jantung, stroke, dan lain-lainnya.
depresi ada di mana-mana. Kita juga makin sering melihat bencana alam terjadi dalam masa hidup kita. Beberapa bulan yang lalu saya tidak bisa pulang ke Indonesia karena taifun yang melanda Filipina. Dan kita semua tahu bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Tidak peduli status sosial kita. Kita merasa hopeless, tidak mempunyai pengharapan. Semua terjadi karena kita berada di bawah sandera dosa. Di tengah keputusasaan dunia. Yang dunia tidak tahu adalah di sorga sedang berlangsung sebuah persiapan operasi penyelamatan manusia yang tersandera oleh dosa. Surga sedang menyusun tim penyelamat, tim Kopassus, komando pasukan Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di bawah pimpinan Jenderal Bintang 5, Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah anggota Kopassusnya? Tuhan memanggil kita untuk ikut di dalam operasi penyelamatan manusia, operasi penyelamatan dunia. Apakah saudara sudah terima undangan untuk menjadi Kopassus Tuhan? Undangannya ada di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kompas 3 tahun yang lalu menulis bahwa Presiden telah memilih 7 orang muda sebagai staf khususnya. Dan salah satu dari ke-7 anak muda itu bernama Billy Gracia Mambrasar. Orang Advent dari Papua. Dan kita ikut bangga oleh karena ada anak Tuhan yang dipilih oleh Jokowi di dalam inner circle-nya. Tetapi apakah saudara bangga membaca ayat ini? Saudara bukan hanya dipilih oleh Presiden Republik Indonesia, tetapi Allah semesta alam untuk menjadi tim menyelamatkan penduduk dunia ini. Kita menjadi Kopassus Tuhan. Coba saudara ganti kata bangsa itu dengan pasukan. Maka saudara adalah pasukan yang terpilih. Saudara akan menjadi pasukan yang kudus. Pasukan kepunyaan Allah sendiri. Dan kita diberi satu misi memberitakan perbuatan besar dari Allah. Terjemahan lama dikatakan supaya kita memasyurkan kebaikan Tuhan kepada dunia. Bahwa para teroris sudah dikalahkan. Kita sudah dibebaskan dari sandera dosa. Bahwa kita sudah bisa keluar dari pesawat. Dengan kematiannya, Yesus telah membebaskan kita dari terorisme. Inilah perkabaran yang harus kita sampaikan kepada dunia. Keluar dari pesawat, keluar dari Babylon. Teroris sudah dikalahkan. Yesus sudah menang. Kita sudah menang. Kalau saudara setuju, katakan haleluya. Kita semua dalam satu waktu pernah berada di dalam pesawat itu. Menjadi sandera dosa dan hidup dalam kegelapan dosa sampai kemudian Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak peduli apa dosa kita saat Dia memanggil kita. Maria Magdalena pernah berada dalam pesawat, adalah pelacur sebelum Tuhan memanggil dia, dan dia kemudian meninggalkan profesinya dan ikut Tuhan menjadi tentara pasukan Kristus, menjadi pasukan yang kudus, pasukan kepunyaan Allah sendiri. Zakeus pernah berada di dalam pesawat. Dia mengakui bahwa dia adalah penipu, koruptor sebelum Tuhan memanggil dia dari bawah pohon ara. Dan kemudian dia mengembalikan semua uang yang dikorupsi. Dan dia ikut Tuhan menjadi pasukan Kristus. Wanita di pinggir sumur. Punya 5 suami. Ada di antara saudara yang punya 5 suami? Saya yakin tidak. Wanita itu pernah berada di dalam pesawat sebelum Yesus memanggil dia. Dan dia bertobat. Dan dia bawa 1 kotak datang kepada Yesus. Orang muda yang kaya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Dia bukan pelacur seperti Maria Magdalena. Dia bukan penipu seperti Zakeus. Dia adalah suami dari 1 istri. Dia menurut 10 hukum Tuhan. Dia bayar perpuluhan. Tapi dia gagal menjadi pasukan Yesus. Karena dia memilih untuk berada di dalam pesawat. Seringkali kita pasrah dan memilih untuk menjadi tawanan dosa. Saudara sekalian, apakah dosa saudara sebelum Yesus memanggil saudara? Silakan tulis di chat. Saya bercanda. Tidak usah dijawab. Cukup saudara dan Tuhan saja yang tahu. Yang penting adalah mari keluar dari pesawat. Tuhan kita sudah menang. Jangan kita hidup di dalam dosa kita. Keluar dari pesawat, keluar dari kegelapan. Mari kita bergabung dengan tentara pasukan khusus Tuhan untuk memberitakan akan keselamatan ini kepada orang banyak. Di perjanjian lama Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikan
bahwa keturunannya kelak akan menjadi tentara Kopassus Tuhan. Supaya melalui bangsa itu dunia yang ada dalam kegelapan dapat dibawa keluar. Mereka akan menjadi mercusuar bagi kerajaan sorga. Sayangnya bangsa ini gagal menjadi tentara Tuhan. Ada dua kegagalan daripada bangsa Israel yang harus kita pelajari pagi ini. Supaya kita tidak gagal seperti mereka. Bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babylon karena gagal mempresentasikan karakter Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebagai gantinya mereka menjadi terang di tengah-tengah bangsa kafir. Mereka justru bergabung dengan kegelapan bangsa-bangsa itu. Mereka memiliki gaya hidup ilahi yang harusnya mereka perkenalkan kepada dunia. Mereka malah mengagumi gaya hidup orang kafir, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak bangga menjadi bangsa pilihan Tuhan. Mereka pengen punya Tuhan yang kelihatan seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka ikut menyembah ilah mereka. Mereka pengen punya raja yang kelihatan seperti bangsa-bangsa lain. Bayangkan mereka menukar raja mereka dari Tuhan kepada manusia. Mereka suka dengan gaya kebaktian bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada band, ada tarian. Musik dunia bisa bikin mereka bergoyang. Mereka suka dengan wanita kafir, mungkin karena lebih pintar dandan. Mereka pengen dengan makanan orang kafir, mungkin lebih gurih, lebih banyak gorengan. Mereka suka tontonannya. Dengan kata lain, mereka mengalami inferiority complex. Krisis identitas mereka sebagai Kopassus Tuhan. Karena itu mereka gagal menjadi saksi. Sebab mereka tidak bangga dan tidak suka dengan gaya hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi apa yang mereka mau saksikan? Lalu Tuhan menghukum mereka selama 70 tahun di dalam pembuangan di Babylon. Keluar dari Babylon mereka kapok. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mengatakan, kita dihukum karena kita bergaul dengan dunia. Dan kita sama dengan dunia. Sekarang kita harus memisahkan diri dari dunia. Kita harus bangun tembok yang tinggi untuk memisahkan kita dengan dunia. Orang Yahudi kini berbalik 180 derajat. Sekarang mereka merasa diri mereka super. Bangsa yang super. Yang lain itu sampah. Mereka tidak lagi mau berbicara dengan orang kafir. Bahkan kena bayangannya mereka sudah merasa najis. Itu sebabnya orang Farisi sangat benci kepada Yesus. Karena dia bergaul dengan orang berdosa. Dia berbicara dengan wanita Samaria, orang kafir. Kini bangsa itu sembuh dari penyakit inferiority complex. Tetapi terjangkit penyakit yang lain, yaitu superiority complex. Merasa diri lebih superior daripada yang lain. Dan menganggap yang lain itu hanya sampah. Apakah Allah senang? Tidak, mereka kembali gagal menjadi saksi. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk memisahkan diri dari dunia. Tuhan melarang kita sama dengan dunia. Tetapi saat kita memisahkan diri dari dunia, kita tidak bisa menerangi dunia. Kita berada di dunia bukan untuk sama dengan dunia, tetapi untuk menerangi dunia. Sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi terang di perjanjian baru nih, apakah kita terjerat dengan penyakit inferiority complex? Apakah umat Tuhan masih memiliki satu gaya hidup ilahi yang membedakan mereka dengan dunia? Pakaian kita, apakah mencerminkan kita adalah pasukan khusus Allah? Atau sama dengan dunia? Apakah musik yang kita dengar itu juga sama dengan dunia? Tontonan kita, makanan kita, apakah kita menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus dengan makanan yang sehat? Atau kita ikut makan seperti dunia? Bagaimana dengan ucapan kita? Apakah kata-kata kita memberitakan kebaikan Tuhan? Atau sebaliknya, jangan sampai kita mengalami satu inferiority complex seperti bangsa Israel sebelum Babylon. Karena kita akan ditolak karena kita gagal memberikan terang kepada dunia. Sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi terang di dalam perjanjian baru ini, apakah kita juga terjerat dengan penyakit superiority complex? Apakah kita sebagai orang Kristen merasa yang memiliki surga dan yang lain hanya kayu api neraka? Apakah Anda membenci dosa atau membenci orang yang berdosa? Di dalam sebuah kebaktian, tiba-tiba masuklah seorang pemuda. Dia pakai celana jeans yang robek-robek ala milenial. Dia pakai kaos dan tangannya bertato, giginya kuning. Jelas dia sering merokok. Seorang ibu yang duduk di depannya melihat pemuda itu masuk ke gereja dan duduk di bangku belakang sangat terganggu. Ngapain preman itu masuk gereja? Pakai kaos lagi. Tidak sopan amat. Mana jeansnya robek-robek? Tatoan lagi. Tidakkah dia tahu ini gereja adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Dan sekarang kesucian gereja telah ternodai. Mengapa para diakon tidak menghalangi pemuda itu masuk ke gereja?
sementara pendeta sedang berkhotbah, satu khotbah yang indah akan kasih Tuhan kepada orang yang berdosa. Dan tanpa terasa pemuda itu meneteskan air mata. Namun ibu yang duduk di depan pemuda itu tidak bisa mendengarkan firman. Dia sangat terganggu dengan kehadiran seseorang yang berdosa di gerejanya. Dia terus menggerutu dan memastikan diri untuk mengajukan komplain ke majelis gereja supaya disiplin dan kesucian gereja ditegakkan dan dijaga. Jangan sampai lagi ada orang-orang seperti pemuda itu yang masuk dan mengotorinya. Kebaktian selesai, pemuda itu pulang dengan sukacita dan merasa dosanya diampuni. Sementara ibu itu pulang dengan hati yang penuh dengan emosi. Apakah cerita itu relate kepada kita? Apakah kita yang harusnya jadi saksi seringkali mengambil alih posisi Tuhan dan menjadi hakim? Jika di TV ada berita tentang seorang pejabat yang ditangkap karena korupsi, banyak orang yang mencaci maki pejabat itu. Apakah kita ikut mencaci maki ataukah kita justru mendoakan pejabat itu? Sebagai tentara khusus Kristus, kita dikirim ke dunia untuk menjadi terang kepada semua orang yang berada di sekitar kita. Tetangga kita, teman kerja kita, anak buah kita, bos kita, tukang sayur langganan kita, tukang parkir di gereja. Sebab kita telah dipanggil keluar untuk menjadi saksi dan bukan hakim. Menyaksikan kebesaran nama Tuhan melalui hidup kita. Setiap pagi di dalam hidup kita, Tuhan berbisik kepada kita, touch a heart, sentuh hati seseorang. Apakah itu tetanggamu? Just say hi, apa kabar? Sehat? Ataukah itu satpam kompleks? Berikan perhatian. Apakah itu tukang parkir? Kasih uang parkir lebih. Tidak usah takut merusak pasaran. Apakah itu tukang sayur kompleks? Jangan menawar. Toh Anda tidak pernah menawar belanja di supermarket, bukan? Touch a heart. Jadilah suami yang mengasihi istri. Kalau kita tidak bisa mengasihi istri kita, betapa bohongnya kalau kita katakan sudah mengasihi sesama manusia. Istri, tunduklah kepada suamimu, walaupun kamu lebih pintar dari suamimu. Jangan kritik dia cara bawa mobil. Jangan kritik dia cara mencari nafkah. Para bos, perlakukan pegawaimu dengan manusiawi. Para pekerja, bekerjalah untuk bosmu dengan jujur, dalam takut akan Tuhan. Saya angkat jempol kepada tim di gereja online ini saat menolong seseorang yang sakit kanker baru-baru ini. Ibu ini datang dari daerah dan datang ke Jakarta untuk berobat. Tidak kenal siapapun. Tim dari gereja ini telah menolong mencarikan tempat tinggal, membantu di rumah sakit, mencari orang untuk menjaganya, memikirkan makanannya, memikirkan dana yang diperlukan. Datang bergantian, membesuknya sampai kepada kematiannya, membantu di rumah duka, mengatur sampai kepada penguburannya. Yesus mengatakan, apa yang telah kita lakukan itu bukan hanya untuk ibu itu, tetapi Anda lakukan untuk Yesus. Touch a heart. Saya rindu satu kali Tuhan akan berkata tentang kita seperti Tuhan berkata tentang Ayub. Sebab tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub telah menjadi Kopassus Tuhan dan membuat Tuhan bangga. Mari kita membuat Tuhan bangga dalam setiap aspek hidup kita dan mengabarkan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan yang telah membebaskan kita dari sandera dosa. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah menjadikan dunia baru untuk kita. Ketika Presiden Kennedy mengunjungi NASA Space Center di tahun 1962, dia bertemu dengan seorang janitor yang sedang bersih-bersih. Lalu kemudian dia datang, lalu dia berkata kepada orang muda itu. Dia katakan, "Hey, saya Jack Kennedy, kamu sedang ngapain di sini?" Lalu janitor itu mengatakan, "Saya sedang membantu untuk mendaratkan seorang manusia di bulan." Dia hanya seorang janitor, tapi dia katakan dia adalah bagian dari satu tim untuk mendaratkan seorang manusia di bulan. Tidak ada peran yang terlalu kecil bagi Tuhan. Jangan sombong karena peran Anda kelihatan besar. Di mata Tuhan, pengkhotbah dan orang yang cuci piring di gereja setelah potluck itu sama perannya. Kalau Anda bakatnya menyanyi, Tuhan bisa pakai. Menyanyilah untuk mengangkat hati orang yang mendengarnya. Kalau bakat Anda berdoa, berdoalah untuk jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Kalau bakat Anda tersenyum, itu Tuhan bisa pakai. Senyumlah untuk semua tamu yang hadir dalam kebaktian. Kalau bakat Anda membuat keributan, itu juga bisa dipakai. Tapi hanya setan yang bisa pakai. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun jabatan Anda di gereja, Anda sedang menolong mendaratkan seorang manusia di dunia baru yang Tuhan sediakan.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pasukan tentara Kristus, untuk memberitakan kepada dunia akan pekerjaan-Mu yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, yang telah memanggil kami keluar daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, tolong masing-masing kami untuk menjadi tentara yang setia, tentara yang siap untuk bekerja, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan sorga. Berkatilah semua yang hadir pagi ini dalam kebaktian online ini, agar hati mereka diubahkan, karakter mereka diubahkan, dan kami bisa menjadi tentara yang memuliakan Allah melalui karakter kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.